bisa nggak saya diberikan izin untuk itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk yang beragama lain. Tadi pun, apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Masih semangat? Masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau masih semangat. Ya sebelumnya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini dalam rangka memenuhi undangan yang insya Allah ini undangannya adalah untuk memajukan sekolah kita bersama. Sebelumnya Bapak Ibu, di sini kenapa saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir di ruangan ini? Yang pertama, di sini karena saya mempunyai tugas dari pendidikan guru penggerak. Di sini saya sudah menyelesaikan satu modul, dan di dalam satu modul ini terdapat subbab. Ada subbabnya modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Nah, di dalam modul 1.4 ini saya ditugaskan untuk membuat aksi nyata. Aksi nyatanya adalah di sini saya diharapkan untuk berdiskusi bersama Bapak Ibu untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, ini pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah tentunya. Sebelumnya saya yakin Bapak Ibu untuk pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah ini, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak pengalaman dibandingkan saya. Tapi di sini karena tugas, sehingga saya diperintahkan untuk menyebarkan pemahaman pengalaman budaya positif sesuai dengan teori-teori yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa sharing, mungkin di dalam penyampaian saya nanti jika ada yang kurang berkenan atau kurang pas, itu memang datanya dari saya, dan saya minta maaf karena memang keterbatasan, mungkin ada yang kurang pas, jadi mohon maklum. Nah, di sini dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif, di sini ada beberapa konsep. Di sini ada beberapa konsep utama untuk modul budaya positif. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ini motivasi perilaku manusia. Nomor 5 ini posisi kontrol dan restitusi. Nomor 6 keyakinan kelas. Dan nomor 7 segitiga restitusi. Nah, dari konsep-konsep ini nanti diharapkan kita bisa mengambil ilmu, dan mudah-mudahan bukan hanya di ruangan ini saja kita terapkan, dan harapannya nanti bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Karena saya yakin semua guru-guru yang ada di sini hebat-hebat semua, dan saya yakin juga bukan hanya kita sebagai seorang guru yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu kita, tetapi guru yang juga mampu mendidik generasi-generasi penerus yang lebih baik tentunya. Sebelum kita bahas satu per satu, ini saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira Bapak Ibu sudah pernah belum? Mungkin Bapak Ibu membaca tentang modul budaya positif, atau memang sudah tahu sebelumnya apa pengertian dari budaya positif seperti itu. Kira-kira ada Bapak Ibu ada yang sudah paham atau sudah jelas belum tentang budaya positif? Belum.
sebenarnya budaya positif di sekolah itu sering kita lakukan, sudah sering kita lakukan. Tetapi kadang-kadang ya mungkin karena kita keterbatasan juga, jadi kita nggak tahu ini sebenarnya apa sih ini. Ini sebenarnya budaya positif atau bukan. Nah, tetapi saya yakin, saya sering kok melihat di sekolah ini budaya positif yang sudah dilakukan Bapak Ibu, dan ini nanti kita tegaskan lagi. Oh, ternyata ini yang disebut budaya positif. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, paradigma baru tentang pembelajaran ini sebenarnya kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu kalau kita membahas tentang pembelajaran itu satu kelas semua kita ratakan, kita samakan semuanya. Jadi anak-anak itu minat dan bakatnya pasti berbeda-beda. Tapi kadang-kadang kita memaksakan, oh kalau dia nilainya matematika kecil berarti dia kurang pandai. Itu yang pemahaman yang harus kita luruskan. Seharusnya kita sebagai seorang guru itu bisa melihat minat dan bakat siswa masing-masing. Kemarin ketika kita supervisi juga, kita sudah dihimbau oleh Bapak Pengawas, kita disuruh membuat kepribadian siswa. Nah, ternyata di dalam buku kepribadian siswa itu di dalamnya berisi tentang minat dan bakat. Jadi kita bisa memetakan nanti, oh ternyata anak ini sukanya seni, anak ini sukanya matematika, atau anak ini sukanya bahasa Indonesia dan lain-lain. Nah, di sini peran guru sangat penting, sehingga guru ini bisa melihat minat dan bakatnya siswa. Untuk paradigma baru ini kita kaitkan dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Terlihat nggak Bapak Ibu? Terlihat nggak? Nggak terlalu terlihat ya? Ya. Yang pertama yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Kalau kita setiap melakukan kegiatan pasti selalu kita awali dengan doa. Nah, ini sebenarnya sudah kita lakukan, tapi kita ini ternyata maksudnya ke profil pelajar Pancasila. Terus yang selanjutnya mandiri. Nah, mandiri ini kira-kira kaitannya kalau di dalam kelas atau mungkin di dalam lingkungan sekolah itu seperti apa ya ibu-ibu ya Bapak Ibu? Mandiri. Siswa yang mandiri itu seperti apa kira-kira? Siswa yang mandiri. Gimana Ibu? Ya, mengerjakan soal sendiri. Mungkin ada yang lain? Kalau mandiri itu kira-kira seperti apa? Selain dia bisa mengerjakan soal atau mungkin mengerjakan yang lain sendiri, kira-kira ada yang lain nggak? Mandiri. Jadi siswa yang mandiri itu artinya adalah siswa yang kaitannya dengan siswa yang mungkin mempunyai inovasi. Yang lain misal kalau yang tadi mengerjakan soal dengan cara yang diberikan gurunya. Nah, ini mandiri, dia mempunyai cara lain yang tujuannya sama. Nah, ini salah satu siswa yang mempunyai sikap mandiri seperti itu. Nah, mungkin Pak, di dalam kelas kita berikan
jadwal kelas yang seperti ini. Nah, ini salah satu ciri-ciri siswa yang mempunyai sikap mandiri. Yang selanjutnya bernalar kritis. Nah, ini kalau bernalar kritis ini jelas ya, jelas. Jadi setiap apa yang kita sampaikan itu persepsinya selalu sama. Kadang-kadang kan ada juga siswa ketika kita menyampaikan A, ketika diterima siswa jadinya B. Ketika kita menyampaikan singkong yang diterima jadi apa? Batang singkong atau ini tape ya. Nah, sudah berubah ini. Ini yang dimaksud dengan bernalar kritis. Terus selanjutnya kreatif. Kalau kreatif ini tergantung siswanya atau tergantung gurunya atau tergantung lingkungannya. Saya kira semuanya mempengaruhi ya. Iya, saya kira semuanya mempengaruhi. Kalau kreatif itu nanti tergantung kita mengarahkan siswanya seperti apa. Bergotong royong. Setiap hari Sabtu, setiap hari Jumat kita selalu melakukan gotong royong. Gotong royong ini adalah salah satu ciri profil pelajar Pancasila. Berkebinekaan global. Nah, ini artinya kita satu sama lain itu harus saling menghormati. Seperti di sekolah ini. Kemarin di sekolah ini untuk yang beragama Hindu ketika melakukan perayaan Hari Raya Galungan. Nah, di situ siswa-siswa yang lain itu saling menghargai dan menghormati. Ini adalah salah satu sikap profil pelajar Pancasila yang dikaitkan dengan pembelajaran paradigma baru. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengajar, ya kalau misalkan anak didiknya tidak bisa matematika, kita gali lagi. Jangan ketika dia tidak bisa matematika kita paksakan. Nah, ini artinya kalau kita memaksa, ini berarti tidak sesuai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Karena minat dan bakatnya siswa itu masih dia pengennya seni, dituntut untuk nilainya 100 di matematika, ya nggak bisa. Kan seperti itu. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang sudah mahir di ilmu pendidikan terus disuruh nyangkul, nah kira-kira seperti itulah ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu, disiplin positif di sini adalah yang perlu ditekankan, yaitu dari motivasinya yang melakukan. Jadi ada beberapa motivasi. Yang pertama yaitu motivasi dari dalam diri yang disebut dengan motivasi instinktif. Nah, yang kedua itu adalah motivasi dari luar atau dari ekstrinsik ya. Ini kaitannya dengan disiplin positif. Kalau disiplin positif itu adalah yang kaitannya dengan intrinsik. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu melakukan disiplin positif, tetapi ada pengaruh dari luar. Contoh, misal seandainya seperti tadi, ketika anak-anak diberi tanggung jawab untuk membersihkan lingkungan dengan membawa alat. Ini kalau dia tidak membawa alat berarti dia tidak disiplin. Itu kan pengertian yang disiplin yang lama lah, seperti itu. Tapi itu karena ada pengaruh dari luar. Pengaruh dari luarnya adalah kalau dia tidak membawa, dia dikatakan tidak disiplin. Berarti ketika dia melakukan disiplin ini timbulnya bukan dari dalam. Ini yang disebut dengan disiplin ekstrinsik atau motivasi ekstrinsik. Jadi disiplin positif ini lebih ke intrinsiknya atau dari dalamnya. Sehingga ketika siswa melakukan sesuatu, ini timbulnya dari dalam karena dia menghargai dirinya sendiri.
saya mengerjakan PR ini bukan karena saya takut dihukum oleh guru, bukan karena saya takut mendapatkan nilai jelek, tetapi karena saya menghargai diri saya, dan mudah-mudahan nanti ketika saya mengerjakan PR, nanti saya akan jauh lebih baik. Ini kaitannya dengan disiplin positif. Jadi teori yang saya pelajari, ketika kita memberikan disiplin kepada siswa, itu kan kalau biasanya disiplin itu lebih erat kaitannya dengan peraturan. Iya tidak Bapak Ibu? Peraturan itu kan pasti, wah peraturan. Kalau peraturan itu pasti bawaannya lebih mengikat gitu. Kalau kita tidak melakukan pasti ada sanksi. Ini bukan disiplin positif. Kalau disiplin positif itu sudah menjadi kebiasaan dan itu dilakukan tanpa ada paksaan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini yang dimaksud dengan pengertian disiplin positif. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Apa kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan disiplin positif itu nanti kaitannya ada dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kalau di sekolah tingkat dasar ini sangat jelas. Kalau bertahan hidup itu seperti makan, minum, tempat tinggal, itu pasti wajib, itu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Pernah nggak Bapak Ibu kalau di kelas ada anak didiknya yang caper? Iya, kadang-kadang nggak perlu diutarakan, dia mengutarakan. Kita nggak nanya, dia menjelaskan. Ini adalah salah satu ciri peserta didik yang haus akan kasih sayang. Nah, seperti ini. Jadi kadang-kadang pengen diterima juga. Teman-temannya yang lain mengerjakan soal, dia datang, tahu-tahu ngomong, "Bapak, tadi saya ketika pagi-pagi sarapannya pakai bubur." Nah, sebagai pendidik yang baik ya terus jangan dijawab siapa yang nanya, kan juga gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Banyak siswa yang cari perhatian. Itu memang salah satu kebutuhan dasar manusia. Ya kadang-kadang seperti itulah peserta didik. Terus yang selanjutnya adalah penguasaan. Jelas gitu. Jelas. Siapa yang mau memimpin doa, tunjuk tangan semua. Ini salah satu ciri siswa tersebut pengen mempunyai kekuasaan, walaupun bentuknya dalam positif seperti itu. Tidak apa-apa, nanti Bapak Ibu mensiasatinya bagaimana. Kebebasan. Sering juga ketika kita mengajar, nggak tahu kenapa siswa itu sering izin. "Pak, Bu, saya izin ke toilet." Sebenarnya jiwa kebebasannya itu terbelenggu, terpenjara. Sebenarnya dia itu pengen belajar sambil bermain. Mungkin tingkat motoriknya yang tinggi. Makanya kadang-kadang ketika kita belajar, ya kita variasikan lah model pembelajaran kita. Ya kadang-kadang untuk siswa yang aktif untuk tingkat motoriknya, silahkan nanti ya misal masak-masak apa gitu seperti itu. Nah dia kan senang. Terus bisa bikin kelompok untuk menggali informasi ke kelompok lain.
dia lari sana sini. Nah, ini sedang. Ini memang salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya kesenangan. Ya kadang-kadang peserta didik itu kalau belajar itu ya pasti maunya senang. Kalau tertekan juga ya susah masuknya. Kalau senang saya yakin apa yang kita sampaikan nanti bisa dipahami dengan mudah. Selanjutnya, nah ini yang sudah saya jelaskan tadi berkaitan dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Nah ini di sini ada motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kaitannya, kalau yang motivasi eksternal ini pasti kaitannya dengan ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau tidak mengerjakan PR, besok Bapak suruh push up 100 kali. Nah ini kan sudah pasti tidak nyaman dan sudah pasti ini hukuman. Walaupun cara itu kita anggap lebih lebih efektif. Anak biasanya kalau seperti dikasih hukuman seperti itu, besok langsung 100% mengerjakan semua. Berdasarkan teori itu kalau bisa kita ganti yang lain. Jadi disiplinnya itu bukan berdasarkan karena motivasi eksternal, kalau bisa dari internal. Nah, selanjutnya yang motivasi internal ini adalah tujuan disiplin positif yang sesungguhnya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti tadi ketika kita mengerjakan PR, siswa mengerjakan PR bukan karena hukuman atau ketidaknyamanan, tetapi dia dengan sadar diri mengerjakan PR, itu nanti mungkin ini kaitannya kalau saya mengerjakan PR nanti tanggung jawab yang saya miliki ini jadi lebih baik. Ini tujuan dari disiplin positif. Selanjutnya yaitu adalah posisi kontrol dan restitusi. Konsep disiplin dengan identitas. Hukuman. Kenapa hukuman itu tidak diperbolehkan untuk disiplin, untuk meningkatkan disiplin positif? Itu yang pertama, karena sudah pasti menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, menakutkan. Yang keempat, memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam, murid menjadi rendah diri. Nah ini kenapa kalau di sekolah dasar guru kelas itu menjadi salah satu guru bimbingan konseling. Nah seperti inilah yang kadang-kadang kita lewati. Kadang-kadang ini biar disiplinnya jauh lebih baik, ini harus ada hukuman. Ini yang pola pikir yang seperti ini yang harus kita luruskan. Penghargaan. Ternyata nih, kemarin saya juga sempat berpikir Bapak Ibu, ketika siswa diberi penghargaan itu baik menurut saya ya kemarin. Ternyata kalau siswa melakukan sesuatu terus kita kasih penghargaan itu menurut kita baik. Ternyata itu kurang pas. Kenapa? Karena penghargaan itu yang pertama akan mengurangi motivasi intrinsik. Karena penghargaan ini masuknya ke ekstrinsik, dari luar pengaruhnya, bukan dari dalam. Terus yang kedua itu merusak hubungan atau sifat ini. Ini pasti. Seperti ini kemarin kejadian. Ini kejadian bukan di murid, tapi kejadian di guru-guru. Ini saya sempat mengalami sendiri. Ketika itu seorang pemimpin memberikan penghargaan kepada gurunya yang sudah melakukan, kalau sekarang ini upload aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Yang paling banyak upload itu diberikan penghargaan, dikasih uang 1 juta rupiah. Nah, ini kan maksudnya ke penghargaan.
ternyata ini menyebabkan kecemburuan sosial kepada guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain mikirnya gini, oh ternyata sekarang itu penilaiannya bukan ketika kita disiplin, tetapi kita makin banyak upload di platform Merdeka Mengajar dapat hadiah 1 juta. Nah ini kan menimbulkan iri. Ternyata yang berangkatnya rajin, disiplin, ini malah nggak dapat apa-apa. Nah ini penghargaan yang mungkin nanti ketika kita mengajar kepada murid-murid, ini kita perlu luruskan. Jadi kalau bisa disiplin itu datangnya dari dalam, bukan dari luar. Terus yang selanjutnya mematikan kreativitas. Kok bisa ya? Kok bisa penghargaan ini menyebabkan mematikan kreativitas? Pernah nggak Bapak Ibu ketika di kelas memberikan penghargaan terus yang jawab itu aja? Ya, itu yang lain udahlah, ngapain kita tunjuk tangan? Ngapain kita mengerjakan susah-susah? Toh nanti yang dapat penghargaan ya itu aja. Nah ini kenapa kita mungkin untuk dikaji lagi ketika kita memberikan penghargaan. Kemarin saya juga sempat membaca apa bedanya penghargaan dengan apresiasi. Nah ini juga kadang orang membalutnya dengan bahasa yang berbeda. Penghargaan, apresiasi. Kalau penghargaan itu lebih ke kesepakatan ya. Jadi nanti sudah kita sampaikan. Nanti kalau siswa yang mendapatkan nilai 100 dapat pena, itu namanya penghargaan. Kalau apresiasi ini tidak disengaja. Mungkin karena siswa ini rajin, siswa ini mendapatkan nilai yang bagus karena memang motivasinya, disiplinnya sudah dari dalam ya. Tanpa kita beritahu dulu, untuk mengapresiasi kita berikan penghargaan. Itu kemarin perbedaan penghargaan dan apresiasi. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas, ini yang selanjutnya adalah konsekuensi. Nah, seharusnya sebagai seorang pendidik itu kita lebih menekankan kepada konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, kenapa konsekuensi? Karena penguatan jangka pendek. Terus selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan. 5. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi ini biasanya berkaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi kesepakatan. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati dengan murid. Jadi siswa itu melakukan sesuatu, ini nggak boleh makan di kelas, nggak boleh. Ini kan sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Ini namanya konsekuensi. Terus restitusi. Ini kayak kemarin ketika kita pertemuan dengan Ibu Kepala, kemarin sudah saya singgung sedikit tentang restitusi. Jadi di sini restitusi ini adalah untuk yang pertama, murid lebih bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, itu kita tidak bisa langsung memberi hukuman kepada siswa. Kenapa? Ini ada langkah-langkahnya, restitusi. Yang pertama, kita yakinkan dulu identitasnya. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Terus kita kembalikan lagi nanti untuk kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita kemarin seperti apa? Nah, setelah itu kita berikan penguatan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, bagaimana cara agar siswa itu bisa memperbaiki kesalahannya. Itu yang harus kita lakukan, yaitu restitusi.
Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang membentukkan keyakinan kelas. Ini lebih abstrak daripada peraturan. Artinya kalau peraturan itu kan jelas. Biasanya hanya satu belah pihak, mungkin dari gurunya atau dari sekolahnya yang sudah membuat peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas ini dari siswanya, nanti pemikirannya lebih banyak. Yang selanjutnya berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk pernyataan yang positif, sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, ini jelas ya. Kalau seandainya di sekolah kita diwajibkan, misal kesepakatan kelas diwajibkan membawa laptop, ya tidak sesuai dengan kondisi sekolah kita. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat, sudah pasti. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi. Kedua, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, menghargai guru atau teman, selalu menerapkan 5S. Nah, ini budaya-budaya yang seperti ini yang wajib kita terapkan. 5S itu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini kemarin juga ada beberapa guru yang curhat ketika ketemu gurunya aja, halo coy. Nah, ini kan nggak pas. Harusnya ya minimal senyum. Kalau mau lebih dalam lagi ya salam atau sapa, seperti itu. Berpakaian rapi di dalam dan di luar kelas yang mencerminkan kita sebagai seorang pendidik atau peserta didik. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama adalah validasi kebutuhan. Yang sebelah sini ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita praktekkan ketika Bapak Ibu menemukan siswa-siswanya yang bermasalah. Tapi kalau untuk kelas kecil ya boleh dicoba juga nanti. Yang sebelah sini validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, kita tanyakan. Kemarin saya sempat membuat segitiga restitusi seperti ini. Siapa Bapak Ibu? Siapa Ki Hajar Dewantara itu? Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, ini yang terkenal itu kan adalah trilogi pendidikannya. Engarso Sungkulodo, Mangunkarso, Tuturi, Hadayani. Ya, itu adalah pencetusnya Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini beliau. Kamu tahu nggak Bapak panggil ke sini alasannya apa? Karena nggak ngerjain tugas. Kalau nggak ngerjain tugas itu salah nggak? Salah, ya. Bapak juga dulu pernah melakukan salah, sama seperti kamu tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, tapi Bapak punya alasan kenapa Bapak ini tidak mengerjakan tugas. Kira-kira alasannya apa kamu nggak ngerjain tugas? Main HP sampai malam. Iya. Terus kalau main HP sampai malam berarti kamu nggak ngerjain tugas. Lupa. Nah, kamu masih ingat nggak tentang keyakinan kelas kita dulu itu yang pernah kita buat? Ya, masih ingat apa? Masih yang kamu masih ingat apa? Keyakinan kelas harus mengerjakan tugas. Berarti kalau ada tugas harus dikerjakan. Nah, kalau harus dikerjakan berarti besok lagi harus mengerjakan tugas ya.
Nah, untuk memperbaiki semua kesalahan ini, kira-kira kamu mau ngapain? Mengerjakan tugas dan tidak mengulangi lagi. Ya, adalah kalau ada tugas harus dikerjakan dan mudah-mudahan kamu tidak mengulangi lagi ya. Seperti itu. Dan keyakinan kelas yang waktu itu kita tulis bersama harus dilaksanakan ya. Seperti itu. Tetap semangat ya Dela. Besok-besok lagi kalau ada tugas dikerjakan. Ya, terima kasih sudah Dela ya.